Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Adinda Najwa Maulidina dari kelas 10 keperawatan. Akan menjelaskan tentang malaikat selalu bersamaku. Tonton video yang sampai habis ya. Nah, pasti kalian pengen tahu kan apa aja yang bakalan aku jelasin di video kali ini. Aku bakalan jelasin tentang pengertian malaikat, manfaat beriman kepada malaikat, malaikat beserta tugas-tugasnya, dan sifat yang mencerminkan beriman kepada malaikat. Pertama-tama, aku bakalan ngejelasin tentang pengertian malaikat. Pengertian malaikat. Malaikat atau dalam bahasa Arab yaitu malaikah merupakan makhluk yang memiliki kekuatan-kekuatan yang patuh pada ketentuan dan perintah Allah. Malaikat adalah ciptaan Allah yang gaib, yang tidak memiliki nafsu dan pikiran, dan tidak memiliki orang tua, juga tidak beranak. Malaikat hanya patuh terhadap apa yang diperintah Allah kepada mereka. Sebenarnya malaikat Allah itu sangatlah banyak, tapi yang wajib kita imani hanya 10. Kedua, manfaat beriman kepada malaikat menjadikan kita pribadi yang senantiasa taat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sebab kita meyakini ada malaikat pencatat amal baik dan buruk yang selalu bersama kita. Menjadikan kita pribadi yang gemar bersedekah, sebab malaikat senantiasa mendoakan orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku bakalan cantumin dalil tentang beriman kepada malaikat ya. Yang ketiga, bakalan aku jelasin tentang nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya. Yang pertama, malaikat Jibril. Malaikat Jibril dikenal juga sebagai penghulu para malaikat. Malaikat Jibril adalah salah satu dari 3 malaikat yang namanya disebut dalam Al-Quran. Nama malaikat Jibril disebut 2 kali dalam Al-Quran, yaitu pada Quran surah Al-Baqarah dan Quran surah Al-Tabrim. Malaikat Jibril memiliki beberapa nama lain atau julukan. Di antaranya adalah Roh Al-Amin dan Roh Al-Qudus. Adapun tugas utamanya adalah menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasulnya. Malaikat Jibril pula yang menyampaikan berita kelahiran Nabi Isa alaihissalam kepada ibunya Maryam dan menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam kisah suci perjalanan Isra Miraj, sesampainya di Sidratul Muntaha, Malaikat Jibril tidak sanggup lagi menemani Rasulullah SAW untuk terus naik menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Jibril berkata, "Aku sama sekali tidak mampu mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu waktu 60.000 tahun lagi untuk terbang hingga mencapainya. Jika aku terus naik ke atas, maka aku akan hancur luluh." Maha suci Allah, ternyata malaikat Jibril alaihissalam saja tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail adalah malaikat yang tugasnya mengatur urusan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk mengatur rizki terutama untuk manusia, seperti mengatur air, tumbuh-tumbuhan, menurunkan hujan dan petir, membagikan rizki untuk manusia, hewan, dan lain-lainnya. Malaikat Mikail termasuk salah satu malaikat yang menjadi pembesar seluruh malaikat selain malaikat Jibril. Di samping bertugas membagi rizki dan hujan, malaikat Mikail juga sering bersama-sama dengan malaikat Jibril dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga, malaikat Israel. Malaikat Israel bertugas mencabut nyawa semua makhluk, terutama dirinya sendiri. Malaikat Israel dikenal juga dengan sebutan malaikat maut. 4 malaikat utama selain Jibril dan Mikail dan Israfil adalah malaikat Israel. Malaikat Israel diberi kemampuan yang luar biasa oleh Allah. Di antaranya adalah dapat menjangkau dengan mudah dari barat hingga timur, bagaikan seseorang yang sedang menghadapi sebuah meja makan yang dipenuhi dengan berbagai makanan yang siap untuk dimakan. Malaikat Israel juga sanggup membolak-balikan dunia sebagaimana kemampuan seseorang yang sanggup membolak-balikan uang. Sewaktu malaikat Israel menjalankan tugasnya mencabut nyawa makhluk-makhluk di dunia, maka malaikat Israel akan turun ke dunia bersama-sama dengan 2 kumpulan malaikat lainnya, yaitu malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat yang mengetahui di mana seseorang akan menemui ajalnya adalah tugas dari malaikat arham. Yang keempat, malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala pada hari kiamat nanti. Dalil nakli tentang tugas malaikat Israfil terdapat dalam Al-Quran pada surah Az-Zumar ayat 68. Yang kelima, malaikat mungkar. Malaikat mungkar bersama malaikat nakir tugasnya menanyakan dan menguji iman orang yang sudah mati di alam kubur.
Malaikat nakir. Sama seperti malaikat mungkar, malaikat nakir bertugas menanyai orang yang mati di dalam kubur. Tugas dari kedua malaikat ini tercantum dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, yang ketujuh, malaikat raqib bertugas mencatat segala amal kebaikan manusia. Ia bersama malaikat atid yang mencatat amal buruk bertugas bersamaan. Yang kedelapan, malaikat atid. Malaikat atid bertugas mencatat segala amal keburukan manusia. Malaikat atid dan raqib sangatlah jujur dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencatat dengan penuh ketelitian sehingga tidak ada satu pun keburukan dan kebaikan pun yang luput dari catatannya. Yang kesembilan adalah malaikat Malik. Malaikat Malik adalah malaikat yang memimpin para malaikat yang bertugas di neraka. Malaikat Malik disebut dalam Quran surat Al-Zukhruf ayat 43-77. Artinya, dan mereka berseru, "Hai malaikat Malik, biarlah Tuhanmu membunuh kami saja." Dia menjawab, "Sungguh kamu akan tetap tinggal di neraka ini." 10 adalah malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas menjaga dan mengawasi surga, serta menyambut semua hamba Allah Subhanahu wa taala yang akan masuk ke dalamnya. Malaikat Ridwan sangatlah ramah menyambut dan mempersilahkan orang-orang yang akan masuk ke dalam surga. Aku bakalan taruh hadis tentang malaikat Ridwan ya. Yang terakhir, aku bakalan ngejelasin tentang sifat yang mencerminkan beriman kepada malaikat. Di antaranya, selalu mencari dan memohon hidayah serta bersyukur, selalu memohon kepada Allah atas segala perlindungan dari segala musibah, berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian, selalu memohon kepada Allah agar dilapangkan di dalam kubur dan diringankan dari siksa kubur, selalu memiliki niat baik dalam segala perbuatan maupun ucapan perbuatan, menjauhi niat buruk, perkataan yang kotor, perbuatan yang jelek, dan menjauhi perilaku tercela, dan lain-lainnya. Oke, segitu aja yang bisa aku jelasin tentang malaikat selalu bersamaku. Terima kasih udah nonton ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.